Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara pengimplementasian dari konfigurasi static maupun default routing menggunakan IPv4. Jadi kita mencoba melakukan konfigurasi menggunakan IPv4. Terlihat pada skema jaringan terdapat 3 buah router, router 1, router 2, dan router 3. Router 1 memiliki 2 buah network, yaitu 172.168.1.0/25 serta 172.168.1.192/30. Sedangkan router 2 terhubung dengan 3 network, yang satu menuju router 1 dan satunya lagi menuju router 3 dan jaringan lokal yang digunakan pada router 2. Router 3 nantinya akan memiliki 2 buah network yang terhubung, baik untuk jaringan lokal serta untuk terhubung langsung dengan router 2. Nanti kalian akan saya berikan sebuah file untuk mendownload ini. Jadi ini filenya sudah tersedia di ruang mahasiswa kalian pun, ataupun nanti akan saya upload file ini di dalam blog saya. Nanti akan saya jabarkan di deskripsi untuk link downloadnya. Bagaimana sih soalnya? Kita buka dulu. Kita sama-sama buka filenya. Kita cari dulu filenya. Ya, ada di Firmansyah. Oh, filenya banyak kan? Cisco Academy. Nah, jaringan komputer lanjut 2020 serta di sini ada PKA mahasiswa pertemuan 2. Nanti yang file akan saya share untuk kalian semua adalah software dengan file dengan extension packet tracer maupun dengan extension Word. Nanti kalian cukup menjalankan packet tracernya saja. Word ini tidak perlu kalian buka. Wordnya akan terbuka otomatis di dalam packet tracer. Kita coba buka packet tracernya. Seperti apa soalnya? Sambil menunggu kita lihat apa yang akan terjadi di dalam studi kasus ini, dan diharapkan seluruh teman-teman mahasiswa dapat untuk mencoba mengikuti dan sama-sama coba ikut mempraktekannya agar sama-sama bisa. Sambil menunggu static routing ini berjalan pakai tracernya. Nah, ini adalah lembar dari paket tracer. Ada sebuah project, di sini projectnya, dan di sini adalah lembar kerjanya. Tadi teman-teman saya sampaikan tidak perlu membuka Word-nya. Word itu langsung terbuka otomatis menjadi sebuah soal di dalam paket tracer. Jadi pastikan paket tracer maupun Word-nya terletak di dalam satu file yang sama agar dapat digunakan. Kalau berbeda file nanti tidak dapat digunakan. Nah, ini adalah soalnya, dan ini adalah projectnya. Jika kita lihat, kita pastikan dulu interface router 1, device router 2, device router 3. Kita lihat dulu router 1. Di router 1 pada tabel IP ada 172.168.1.1 serta 172.168.1.194. Untuk ngeceknya kita pastikan dulu dapat menggunakan perintah enable serta show run kalau mau melakukan pengecekan sesuai apa tidak. 172.168.1.194. Oke, sesuai. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Karena di sini perintahnya adalah kita harus melakukan konfigurasi statik maupun default root menggunakan IPv4. Nah, kita bisa langsung cek saja di part 2-nya. Konfigurasi statik dan default root. Konfigurasi static root pada router 1. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita lihat dulu router 1 yang akan terhubung, kira-kira networknya berapa. Yang akan terhubung dengan router 1 adalah 172.1.0.0
172.31.196 serta 172.31.128. Ketiga network ini akan masuk ke dalam router 1 melalui apa? Melalui interface ataupun IP yang berada di router 2. Router 2 berapa IP-nya? Kita lihat. Serial 00. Maka semua 3 network tersebut akan masuk ke dalam router 1 menggunakan 172.31.193. Ya, kita coba sama-sama. Nih. Pastikan untuk konfigurasi berada di configure terminal. Kita harus berada di configure terminal. Kita masukkan pula dulu, pertama adalah perintah untuk router routing IP root 172.31.0.0. Yang mana? 172.31.0.0. Kita masukkan dulu yang sini. 3100 baru 31196 31128. Boleh nggak berbeda dulu dari yang jaringan lokal router 3? Silakan. Ya, pastikan ketiga alamat network ini dapat dimasukkan ke dalam tabel routing. Itu networknya. /24 sama dengan 255.255.255.0. Akan terhubung melalui router ke router 1 melalui 172.31.193. 193 dari mana? 193 itu adalah IP address yang digunakan oleh router 2 untuk terhubung dengan router 1. Taunya dari mana? Bisa kita lihat, tandakan saja mungkin ke sini. Ke router 2-nya. Serial 00. Nah, di sini serial 00-nya kalau kita lihat ada ketentuan IP-nya. Serial 00 pada router 2 terhubung langsung dengan router 1. Oke? Bisa kita enter. Selanjutnya kita masukkan network yang kedua menggunakan perintah yang sama, IP root 172.31.196. Cuman sekarang bukan /24 lagi. 196 ini sudah menggunakan /30, yang artinya 255.255.255.252. Out interface-nya pun juga sama, 172.31.193. Yang belum kita daftarkan adalah network ketiga. Perintahnya IP root 172.31.128. Subnetnya berapa? /26. /26 adalah 255.255.255.192. Habis itu kita masukkan pula out interface-nya 172.31.193. Jadi kita lihat adalah 3 network yang akan terhubung dengan router 1. Semua aksesnya adalah menggunakan interface yang berada di router 2 serial 00 dengan memiliki IP 172.31.193. Bisa kita enter. Nah, ini konfigurasi telah selesai untuk router 1. Apakah persentasenya akan bertambah? Jika kita lihat pada soal, complementation sudah berubah menjadi 30/60, yang sebelumnya adalah 0/60. Jadi konfigurasi kalian yang kalian implementasikan akan memiliki nilai maksimal 60. Untuk konfigurasi router 1 pun sudah diberikan nilai sebesar 30. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi static router untuk router 2 maupun router 3. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Berarti kita buka sekarang adalah router 2. Sama di command line. Sampai sini kita bisa enable configure terminal. Router 2, network yang tidak terhubung langsung dengan router 2 adalah 172.1.1.0/25 dengan interface serial 00 out interface-nya. Sedangkan satunya lagi adalah 172.31.128/26. Jadi router 2
harus memasukkan tabel routing untuk jaringan lokal pada router 1 serta jaringan lokal pada router 3. Perintahnya gimana? Sama, menggunakan IP route 172.1.1.0 255 128. Karena jaringan lokal yang berada di router 1 memiliki /25 dan terhubung menggunakan serial 000. Selanjutnya, konfigurasi untuk network yang berada di jaringan lokal router 3, yaitu 172.1.1.28/26 sama dengan 255.255.255.192. Serial berapa interface yang digunakan untuk terhubung dengan router 3? Serial 01. Serial 001. Nah, kita bisa menggunakan konfigurasi ini untuk melakukan konfigurasinya. Kita cek dulu ya, apakah sudah tersimpan menggunakan perintah showrun. Ya, sudah masuk. Apakah persentase penilaiannya akan bertambah? Yang sebelumnya 30, apakah sekarang sudah meningkat menjadi 40, 50? Oke, sekarang sudah masuk ke 50. Dan yang terakhir adalah melakukan konfigurasi untuk router 3. Jika router 3 sudah selesai kita konfigurasi, maka complementation sudah berubah menjadi 60/60. Di router 3 dengan catatan harus memasukkan dua network yang berbeda. Mohon maaf, ada 172.31 ini, 172.31 serta 172.31. Berarti ada 3 buah network yang terhubung ataupun 3 network yang harus kita daftarkan pada router 3. Kita lihat konfigurasi pada router 3. Seperti biasa, di enable configure terminal IP route. Kita coba ya tambahkan satu lagi konfigurasi yang berbeda. Jika tadi kita masukkan adalah 172.31.1.0, kita masukkan pula contoh seperti ini untuk default route-nya. 0.0.0 spasi 0.0.0 adalah mewakili keseluruhan jaringan yang berada di dalam topologi ini. Semua network dapat terhubung ke router 3 menggunakan interface serial 001, karena router 2 ke router 3 menggunakan serial 001. Nah, tadi itu konfigurasi untuk default routing, jadi kita masukkan semuanya. Ataupun kita bisa lebih spesifik, IP route 172.31.0.0. Yang mana 0.0? Yang berada di jaringan lokal router 2. Nanti kita masukkan yang 192, lalu kita masukkan 1.0. Jaringan lokal pada router 2 menggunakan /24, artinya 255.255.255.0 serial 001. Lalu IP route 172.31.192 yang network yang berada antara router 1 dengan router 2 dengan /30 yang artinya 255.255.252 serial 001. Dan yang terakhir IP route network yang berada di jaringan lokal dari router 1, yaitu 172.31.1.0 dengan /25 yang artinya 255.255.255.128 serial 001. Nah, pastikan
Ketika kita sudah melakukan konfigurasi, penambahan, pengurangan, edit untuk perangkat Cisco, biasakan untuk melakukan penyimpanan dengan perintah copy running startup config, dan dapat kita lihat apakah presentasinya sudah menjadi 60/60. Oke, complementation 60/60. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.